Sudah tidak heran lagi kalau melihat orang-orang Jepang yang gemar berjalan kaki dalam kesehariannya. Tidak pernah ada iklan yang menyerukan bahwa jalan kaki itu sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Tentu saja, karena memang sudah menjadi budaya yang melekat erat dalam keseharian mereka. Transportasi yang memadai, serta udara yang masih segar adalah hal yang melatar belakangi mereka untuk bergerak aktif. Melihat orang Jepang yang suka sekali berjalan kaki, tentu saja kebiasaan ini pastilah sudah tertanam sejak kecil. Ya, sejak kecil, anak-anak Jepang sudah dibiasakan untuk pergi jalan kaki ke sekolah tanpa diantar oleh mobil, bahkan ditemani orang tuanya. Membiasakan anak-anak untuk berjalan kaki bukan saja dilakukan oleh orang tua dan sekolah, tapi pemerintah pun ikut ambil bagian dengan memasukkan mata pelajaran yaitu Shakai dalam kurikulum sekolah. Ya, mata pelajaran Shakai adalah pelajaran tentang ilmu sosial yang membahas lingkungan sekitar. Dalam mata pelajaran ini, anak-anak akan diajak untuk mengamati dan mencermati lingkungan sekitar. Waktu masih kelas 1, ada yang namanya Gaku Tanken atau eksplorasi sekolah. Dan ada lagi kegiatan Machi Tanken, yaitu eksplorasi lingkungan. Wah, gila banget. Mereka masih kecil, sudah diajak untuk eksplorasi. Tapi, tradisi berjalan kaki ini juga membuat Jepang pantas dinobatkan sebagai salah satu negara dengan tradisi berjalan kaki dengan ritme yang cepat. Dan kira-kira mengapa? Tentu saja menghargai waktu. Membuat masyarakat Jepang terbiasa melakukan segala aktivitas mereka dengan sigap. Hal ini tercermin dari cara mereka berjalan. Alasan untuk tidak ingin terlambat pada umumnya menjadikan mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu saat berkegiatan. Lalu, tidak ingin ketinggalan kereta. Hampir sebagian masyarakat Jepang menggunakan kereta sebagai moda transportasi utamanya karena mobil serta bahan bakarnya dijual dengan harga yang mahal. Kereta di Jepang memiliki waktu kedatangan dan keberangkatan yang nyaris selalu tepat. Oleh karena itu, supaya tidak ketinggalan kereta yang dapat mengganggu sederet aktivitas lainnya, masyarakat Jepang memilih bergegas-gegas dan berjalan cepat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, setiap harinya kita sering sekali melihat kemacetan. Lalu, bagaimana jika budaya jalan kaki di Jepang ini diterapkan di Indonesia? Mari kita lihat pendapat dari masyarakat. Menurut aku sih ya, bagusnya itu jalan kaki. Karena menurut saya untuk jarak 1 kilometer itu masih sedikit lah. Jika jalannya memang memadai untuk orang yang berjalan kaki, mungkin lebih baik untuk jalan kaki. Kalau pribadi saya sendiri lebih baik berjalan kaki saja, karena berjalan kaki itu kan banyak manfaatnya seperti melatih stamina, memperkuat otot-otot kaki biar tidak terlalu kaku. Tetapi kembali ke situasi ya, misalkan jika kakinya sedang terluka maka tidak bisa dipaksakan. Kalau tapi setahu saya itu sebenarnya jalan kaki di Jepang itu salah satu alasannya itu karena dia ya untuk membuat izin mengemudi itu yang mahal, jadi kebanyakan sekarang memilih untuk jalan kaki. Saya cukup tahu untuk budaya mereka jalan kaki di sana. Di sana memang orang-orang lebih condong memilih untuk jalan kaki dibandingkan menggunakan transportasi. Jika mereka memakai transportasi pun biasanya memakai yang umum, sedikit sekali. Setahu saya di Jepang itu umumnya anak-anak muda seperti anak SMA, SMP, atau bahkan anak kuliah itu sekolahnya itu berjalan kaki. Mengapa? Karena biasanya belum dibolehkan untuk mengendarai kendaraan seperti motor atau mobil. Kalaupun ada kendaraan, biasanya itu sepeda yang paling dekat itu ya. Tentunya pasti warga Indonesia jadi lebih sehat kan, karena jalan kaki terus setiap hari, terus mengurangi polusi dan kemacetan lalu lintas. Menurut saya sendiri orang-orang Indonesia akan menjadi lebih sehat karena jika benar-benar diterapkan yang di Jepang ke warga Indonesia, saya yakin manfaat-manfaat yang dirasakan masyarakat Jepang itu bisa dirasakan juga oleh masyarakat Indonesia.
Jadi kesimpulannya, lebih baik kita jalan kaki karena dengan jalan kaki tidak hanya sehat, tapi juga mengurangi polusi dan masalah utama Indonesia, yaitu kemacetan. Mungkin sekian, dan seperti biasa, arigatou gozaimasu.